Di situ yang bersangkutan di depan Sintayong mengkritik soal program naturalisasi. Kemudian juga di saat Assalamualaikum. Ini acara apa ini? Ini acara extraordinary untuk percepatan Federasi Futsal Indonesia. Ketika Eredivisie Liga Belanda promosikan laga Indonesia versus Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona. Greetings for Indonesia. Saba good day. Halo, saya Abade dari Sevilla. 좋았습니다는 영향을 줄 것이 아니라 우리 전체적으로 인도네시아 축구 대표팀한테 큰 영향을 주고 있고 또 좋은 선수들이. It's always like you're always nervous in a way because new beginnings, new team. You always want to leave a very good first impression, so you're always looking forward to it, but it's also exciting in a way and also a little bit nervous in a way. So siap jadi bagian dari Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia dengan kaos supporter Timnas Indonesia. Bahan Cotton Combat 24S sablon Plastisol Premium depan belakang. Auto jadi pemain ke-12 siap memberikan dukungan dengan sepenuh hati. Pesan sekarang. Oke, enjoy the moment. Timnas Indonesia sangat luar biasa prestasinya saat ini, pencapaian dan kontribusi yang sangat hebat dan fantastis. Sahabat-sahabat Garuda fan, bagaimana tidak? Indonesia yang dulu-dulunya bukan siapa-siapa, saat ini sudah dibaca atau disorot oleh berbagai kalangan sepak bola Eropa. Mantul Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia. Garuda Muda berjaya menamatkan putaran kualifikasi dengan memuncaki klasemen Grup F setelah imbang 1-1 dengan Yaman. Antara semua pihak lawan setakat ini, Yaman yang memberi paling banyak cabaran kepada Timnas Indonesia. Mereka bermain dengan intensiti tinggi dan kuat menyerang dari permulaan babak pertama. Garuda Muda terpaksa bermain lebih kompak dan defensif menunggu peluang. Pada minit pertama injury time, Muhammad Ragil menerima bola di kawasan luas dan melepaskan umpan ke dalam kotak penalti. Jens Reven menerima bola dengan tenang dan membuat tembakan tepat ke arah pojok gawang. Sekali lagi abang cakap, walaupun Jens Reven masih muda, tapi permainan dia sangat matang dan klinikal. Dia telah mencetak gol dalam setiap game kualifikasi Piala Asia ini. Keren banget. Tapi hanya 1 minit lepas itu, Yaman berjaya melepaskan tembakan yang membobol gawang Timnas Indonesia. Masuk second half, kedua-dua pasukan meneruskan usaha untuk mencetak gol kemenangan tapi tak berjaya. Skor 1-1 bertahan hingga laga bubar. Satu komen, Indra Zafri perlu cuba mempelbagaikan serangan Timnas kerana setakat ini agak monoton dan senang dibaca oleh pihak lawan. Apa-apa pun, selamat Garuda Muda lolos ke Piala Asia dan teruskan menyala. Ini senjata baru Timnas Indonesia. Berita baik untuk sahabat jiran serumpun. Miss Hilgers dan Iliano Rangers akhirnya resmi jadi warga negara Indonesia. Mereka telah melakukan pengambilan sumpah di Kedutaan Besar Republik Indonesia di kota Brussels semalam. Selepas proses itu selesai, Sintayong berkongsi bahawa kedua-dua pemain ini akan bergabung langsung saat Timnas lawan Bahrain dan China untuk putaran kualifikasi Piala Dunia minggu depan. Kehadiran Miss Hilgers dan Iliano Rangers akan memperkuatkan skuad Garuda berkali ganda. Dengan adanya Miss Hilgers yang merupakan centre back ke-6 termahal di Asia, pertahanan Timnas Indonesia akan jadi sangat kebal. Cuba kalian tengok kombinasi defense ini. Macam manalah pihak lawan nak mencetak gol. Dan jangan lupa ada penjaga gawang world class Martin Paes kat belakang. Iliano Rangers pula sangat versatile dan boleh main semua posisi serangan. Dia akan membantu mengatasi kelemahan Timnas sebelum ini yang kurang kreatif bila menyerang. Gimana geng? Dengan dua pemain kualitas ini, kalian rasa Timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia? Komen kat sini. Sangat luar biasa Bapak Erick Thohir, semangat Bapak Erick Thohir untuk membangun Timnas Indonesia ke jalur yang lebih tepat lagi, ke jalur internasional. Tidak seperti mereka yang selalu mengkritik Bapak, kuat dan bisa memperjuangkan Timnas Indonesia dengan harapan besar. Tetap realistis. Tetap realistis sahabat-sahabat Garuda, jangan terlalu tinggi karena yang tinggi-tinggi kalau jatuh itu bisa jadi nyungsep. Dan sahabat-sahabat Garuda, berbicara realistis dari perolehan dari ranking FIFA yaitu adalah 100 besar. Sahabat Garuda, apakah ini juga ada tangan dingin? Berkat tangan dingin Coach Sintayong sehingga yang dulu-dulunya kita tidak mendengar ucapan selamat itu kepada Indonesia. Halo, saya Abade dari Sevilla FC.
Happy National Batik Day, Batik Asli Indonesia. So, Luis Mia, 2 October in Indonesia is Batik Day. Could you say something greetings for Indonesia? Sama good day. Selamat Hari Batik Indonesia. Oke, dua pemain Getafe, Luis Mia, dan juga pemain Sevilla, Bade, ini mengucapkan selamat atas Hari Batik Indonesia. Apakah ini karena tangan dingin atau berkat timnas Indonesia yang lolos ke putaran ketiga ini yang tren positifnya tidak terkalahkan, sehingga mereka menyoroti bagaimana timnas Indonesia yang bangkit secara drastis. Apakah ini berkat kerja keras, hasil dari kerja keras Coach Sintayong dan Bapak Erick Thohir? Jadi bagaimana menurut kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Jadi kemarin ada statement lah dari salah seorang siapa ya, gue juga gak kenal ya, pokoknya kepalanya pelontos siri-siri di sebuah acara award di Jebret Awards. Di situ yang bersangkutan di depan Sintayong mengkritik soal program naturalisasi. Kemudian juga di saat yang hampir berbarengan ada spanduk yang juga kurang lebih substansinya sama ya, dan bahkan membenturkan dengan menggunakan istilah akamsi dan non akamsi seperti itu kira-kira ya. Pertama gue bilang terima kasih dulu ya buat masukan-masukan teman-teman semua, ada yang di IG dan macam-macam. Dan pertama yang mesti kita ingat adalah juga let's agree to agree and disagree. 다른 기아 선수한테 영향을 줄 것이 아니라 우리 전체적으로 인도네시아 축구 대표팀한테 큰 영향을 주고 있고, 또 좋은 선수들이 왔기 때문에 앞으로 우리 인도네시아 축구가 더 발전할 수 있다는 것을 보시면 되겠습니다. 아무래도 더운 데서 또 추운 데로 가기 때문에 선수들한테는 또 힘든 부분이 있지만, 또 우리 에릭 협회장님이 발인 경기 끝나자마자 바로 전세기로 중국 이동시켜주고, 그래서 선수들한테는 아마도 훨씬 더 좋은 경기를 가져올 것이고, 그래도 중국이 지금 10월 달에는 온도가 낮지 않기 때문에 경기하기는 딱 좋은 환경이다. 그래서 그렇게 지금 현재로서는 그렇게 걱정하지 않는다 보시면 되겠습니다. 아무래도 공격 코치를 들어왔는데 그런 영향이 있지 않나 생각하고 있으니, 사실 대표팀은 훈련시킬 수 있는 시간이 없어서 좀 많이 아쉽지만, 좀 더 우리가 시간을 더 갖고 훈련시키면 우리 리그 사표에서 더 좋은 선수 더 많은 활약을 할 수 있을 건데 조금 시간을 투자해서 아쉽다. 현재까지는 계획이 없고, 우리가 더 본선 내기 위해서는 더 찾을 수 있게 말씀드립니다. Sangat magis sekali sentuhan dari Coach Sintayong. Kerjasama bersama Bapak Erick Thohir adalah dengan meningkatkan dari timnas Indonesia ini, semoga berdampak baik kepada Liga. Begitu kan? Jadi ini adalah jawaban dari Coach Sintayong yang kritikannya dari para lawan-lawannya atau mereka yang tidak mendapatkan tempat di timnas Indonesia, sehingga mereka mengkritik habis-habisan komando Coach Sintayong, pelatih asal Korea Selatan. Tetapi kenapa ya pengkritik ini, pembenci ini tidak mengkritik atau tidak menyerang K-pop? Padahal K-pop kan dulu-dulunya kita lihat ya, kalau sekali K-pop itu tampil di Indonesia, wah, banyaklah dari segala penjuru yang selalu datang begitu kan. Jadi sehingga mungkin saja mereka tidak mendapatkan panggung pembenci ini. Bapak Erick Thohir menghabiskan seluruh para mafia-mafia ini, tidak bisa meniti pemain lagi. Sehingga pantas saja ya Liga ini terus ditransformasi oleh Bapak Erick Thohir. Assalamualaikum. Acara apa ini? Ini acara extraordinary untuk percepatan Federasi Futsal Indonesia. Lebih maju lagi. Lebih maju. Semua ada masanya. Ada masa juga harus ada suksesi. Namun tentunya suksesi yang berkelanjutan. Futsal yang
saat ini sudah membanggakan. Saat ini peringkat timnas futsal pria ada di nomor 28, timnas wanitanya peringkat 14. Targetnya sudah harus Piala Dunia. Saya sangat berharap banyak dengan futsal, bagaimana dari futsal ke depan ekosistem industrinya jalan dan juga nanti pembinaan itu. Saya yakin tidak akan seperti ini kalau futsal sudah dibangun oleh tangan. Yang saya ingin ajak bersama-sama, kita semua harus benar-benar memperbaiki strategi besar kita. Punya mindset implementasi yang sama. Saya sebagai ketua Persib, saya akan support full. PSSI harus bisa terus menjadi satu kesatuan di seluruh sepak bola Indonesia, termasuk mendorong futsal secara tim nasional bisa terus rankingnya baik di dunia. Bagaimana kita bisa memajukan olahraga kita bersama-sama antara stakeholder, asosiasi, dan tentu pemerintah. Or it's always like you're always nervous in a way because new beginnings, new team. You always want to leave a very good first impression, so you're always looking forward to it, but it's also exciting in a way and also a little bit nervous in a way. So we played in Saudi and it was going to be a very hot game too there, so I was just prepared for everything, tried to take care of body and my mind, and just try to embrace the opportunity, embrace the challenge, and don't know really what to expect before coming there, but just come there with a lot of good and positive energy. That was the mindset. First when I landed, I came at the hotel, and first I met the coach in his hotel room. We had a good chat with translators, of course, but we had a very good chat, set the standards. And then afterwards, I knew some of the guys. I played with some of them before at my former clubs, so that was already good. And then, everyone was so kind and gave me a really warm welcome. And from the get-going, developed good relationships, and we knew I had to get to know them fast because I was playing some big games with them in a couple of days. So that was good. It was very surreal already when I was checking the pitch. There were already 30,000 away fans in the stands, and then I was already like amazed by that. And then once the anthem was going, and I never heard that much noise from an away stand, so that was already amazing. Meant a lot to me, and then it sort of gave me a lot of ease for during the game, or I have to make those people and my family and everyone proud. I had to get used to playing in a different system, of course, and with different teammates, because it's very different than how we play at FC Dallas, for example. But it was a great learning experience too, and I think every first experience is like if it's the All-Star game, or if it's playing for a national team, or playing for a new club, it's always like at the beginning it can be a little bit chaotic, but I think it's always very important to get a very good first impression, because that's a tone for a relationship that you're building. So that was big. Luckily I prepared very, very good, and I knew some ways how he would shoot the ball. He was their star player. Salem plays for Al Hilal, scored a beautiful goal against Argentina in the World Cup. I'd studied him, but he had two kinds of PKs, where one he stopped and one he went through, and then he stopped and you see me like moving a little bit, so I was just praying I didn't like move from the line, and then but luckily I think I stayed very calm, and then just executed the game plan on the PKs and made the save. I didn't saw a lot more of the city, but once the game got closer, more and more fans gathered around the hotel every time, and I definitely engaged a lot with fans where I could, and saw the media attention that it got every time we went to practice. It was just a little bit surrealistic experience, but a beautiful experience and great adventure. I think it's the highlight in my career so far in terms of playing in front of your own fans. Like I've played in
in the Ajax stadium where there's 60,000 people, but then they're booing and like hate you. And this was the first time that they were actually like for us there. And yeah, I was so calm, and I just felt the energy, and yeah, almost like you have to do it for them. And that was just great. And then luckily the game developed in a way where I could help the team a lot. I think both games were a big mental boost for us towards the rest of the World Cup qualifiers, where we could really see that we can, yeah, go toe to toe with these manifested World Cup nations. Yeah, we could really maybe do it and go all the way to the World Cup here in 2026. That will be, yeah, insane, and I think what the fans deserve too. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membangun asrama atau dormitori untuk pemain tim nasional, Timnas, Indonesia di Ibu Kota Nusantara. Asrama tersebut termasuk bagian dari kawasan pusat pelatihan Timnas atau Training Center. Kementerian PUPR siap mendukung pemusatan pelatihan Timnas sepak bola PSSI di IKN. Salah satunya dengan membangun pusat pelatihan di IKN sehingga para pemain Timnas bisa berlatih di pusat pelatihan PSSI ini, kata Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto dalam keterangannya, dikutip Rabu, 2 Oktober 2024. Sebagai informasi, di pusat pelatihan PSSI di IKN sebelumnya sudah dibangun 2 asrama yang didukung oleh FIFA. Selanjutnya, Kementerian PUPR dan PSSI juga membangun 2 asrama yang bersebelahan dengan asrama yang sudah ada. Asrama yang dibangun Kementerian PUPR ini terdiri dari 2 tower setinggi 2 lantai. Di dalamnya ada 41 kamar yang berisi 69 tempat tidur, baik untuk pemain, official, hingga pelatih. Pembangunannya menggunakan teknologi Mobox, modular, dan di dalamnya terdapat sistem sandwich panel sehingga mempermudah proses pengerjaan di lapangan. Di setiap unit kamar sudah lengkap dengan tempat tidur, kasur, bantal, lemari pakaian, hingga kamar mandi. Fasilitas lainnya, kata Iwan, pihaknya akan membangun embung hingga jogging track. Selain itu, di dekat asrama juga ada rumah sakit Mayapada yang bisa digunakan sebagai rujukan. Iwan mengatakan, pembangunan asrama di pusat pelatihan Timnas di IKN yang menggunakan teknologi modular ini dilaksanakan oleh PT Adikarya dan APG. Asrama ini bahkan berhasil mencetak rekor muri sebagai pembangunan pusat pelatihan pertama dengan sistem modular. Senior Customer Relation Manager Muri, Andre Purwandono mengungkapkan, rekor muri kali ini sangat spesial karena rekor yang dicatat adalah kategori yang pertama yang otomatis tidak bisa dipecahkan oleh pihak manapun. Rekor muri kali ini adalah pembangunan pusat pelatihan pertama dengan sistem modular. Kami harap dengan kegiatan ini semua pihak saling bersinergi dan mendukung kemajuan sepak bola Indonesia dan PSSI terus maju di masa mendatang serta Timnas sepak bola bisa melaju ke Piala Dunia dan meraih prestasi juara di kompetisi internasional. Harapnya. Oke, sangat jelas bagaimana ini Timnas kita, Timnas Indonesia itu mendapatkan asrama di IKN yang validitasnya adalah bejibun, sangat luar biasa. Jadi hanya di bawah terjadi di masa jabatan Bapak Erick Thohir di PSSI-nya yang mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Jokowi. Sangat luar biasa, dan juga semoga ini bisa diteruskan oleh Bapak Prabowo sehingga Timnas Indonesia makin validitasnya makin bagus dan makin bisa dinikmati bersama dan juga makin dinikmati oleh para pemain, digunakan sebaik mungkin. Dan sahabat-sahabat Garuda, ini adalah sebuah prestasi atau sebuah pencapaian yang sangat luar biasa karena tidak semua mendapatkan apa yang didapatkan atau apa yang diperbuat oleh Bapak Erick Thohir tidak seperti yang mereka katakan seperti cawe-cawe ya. Jadi ini adalah merupakan rekor muri. Kali ini adalah pembangunan pusat pelatihan pertama dengan sistem modular. Kami harap dengan kegiatan ini semua pihak saling bersinergi dan mendukung kemajuan sepak bola Indonesia. Jadi itu kata Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR. Jadi katanya dilanjutkan bahwa PSSI terus maju di masa mendatang serta Timnas sepak bola bisa
melaju ke Piala Dunia dan meraih prestasi juara di kompetisi internasional. Ini adalah bagaimana kalau orang-orang yang memang cinta kepada timnas atau ngerti engagement yang sesungguhnya, maka perjuangkanlah, kawallah itu timnas Indonesia untuk meraih ke sana di level internasional, yaitu Piala Dunia. Amin. Demi menjaga asa lolos ke Piala Dunia, tentunya timnas Indonesia akan terus berjuang, terus memberikan prestasinya yang terbaik. Semoga perjuangan ini mendapatkan hasil yang luar biasa. Dan mari kita simak video berikut ini. Ketika Eredivisie Liga Belanda promosikan laga Indonesia versus Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Respect banget. Tegenwoordig Indonesisch international. Hilgers en haaien. Miljoenen volgers daadwerkelijk op Instagram. En alle wedstrijden van Indonesië bij ons te zien. Hier is Van Berg. Oke, sahabat-sahabat Garuda Fan, jadi bagaimana statement kalian? Apa yang sudah dikatakan dari video awal sampai akhir ini? Semoga timnas Indonesia mendapatkan hasil yang diinginkan. Tetap realistis, bersama Coach Sintayong adalah timnas Indonesia harapannya adalah mendapatkan lolos ke Piala Dunia dengan bisa memenangkan poin di peringkat keempat nanti. Jadi sahabat-sahabat Garuda tetap satu komando dan satu arah, satu barisan, rapatkan barisan dan berpegangan erat bersama Bapak Erick Thohir dan Coach Sintayong. Jangan sampai terpecah belah oleh para cawe-cawe yang tidak suka terhadap timnas Indonesia. Karena bisa saja setelah kemarin jebret Bung Valen kebobolan atau kejebolan dari naturalisasi, pengkritiknya adalah Nuroji, itu siapa? Hifni Hasan. Jadi sangat disayangkan, kita tetap jangan sampai terkecoh lagi. Karena bisa saja dari nama-nama besar seperti Bung Binder, Bung Ropan, Coach Justin, dan juga Bung Harpa ini menjadi korban atau menjadi incaran selanjutnya setelah Bung Valen. Kita tetap kawal, jangan sampai salah pengertiannya. Tetap kawal Bung Valen untuk memajukan atau berstatement yang luar biasa dengan baik kepada timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama saya, salam olahraga.